Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam audiens teras LPPN AFSI. Salam sehat untuk kita semua. Insya Allah bulan Ramadan yang baru saja kita masuki beberapa hari ini tidak hanya meningkatkan dan menguatkan iman kita, namun juga imunitas tubuh kita. Audiens, episode 9 ini merupakan edisi spesial Ramadan teras LPPN AFSI. Yang merupakan sebuah program bincang-bincang ringan, namun tetap mencerahkan dan informatif. Diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Akademi Televisi Indonesia (ATSI) dan dapat disaksikan di kanal YouTube Teras LPPN ATSI. Ini juga merupakan salah satu bentuk kontribusi kami para dosen di Akademi Televisi Indonesia. Para audiens yang berbahagia, malam ini saya Reza Oktasian akan menemani dan memandu audiens untuk mengikuti bincang-bincang yang kali ini dengan tema menyurutkan ego, membangun kebersamaan di bulan suci Ramadan. Untuk perbincangan kali ini bersama saya sudah hadir Bapak Haji Ansori, SH, MH, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ansori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana Pak Ansori? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tetap harus tetap sehat Pak, karena puasa baru saja kita mulai, masih ada beberapa hari di depan Pak. Iya. Gimana taraweh? Sudah Alhamdulillah terdekat ya? tarawih sudah cukup nyaman dan juga semua ketentuan-ketentuan protokol mereka juga laksanakan dengan baik. Ya, itu penting karena pemerintah juga mewanti-wanti kita untuk tetap ketat dengan protokol kesehatan selama menjalankan ibadah. Ya. Oke, audiens, Pak Ansori ini selain mengajar agama Islam di Akademi Televisi Indonesia, juga sebagai Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Dosen di berbagai perguruan tinggi, termasuk diantaranya Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bakti Nugraha, Ketua beberapa yayasan sosial dan keagamaan, dan tentunya anggota pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia. Nah, audiens, sebelum kita mulai pembahasan kita, saya mengingatkan audiens Teras LPPM ATSI untuk dapat berpartisipasi dengan meninggalkan komentar pada kolom chat yang ada pada kanal YouTube ini. Untuk 2 komentar yang terpilih dan konstruktif bagi perkembangan Teras LPPM ATSI, akan kami berikan buku yang menarik yang dipersembahkan oleh Percetakan Perenada dan Mata Padi. Oke, baik Pak Ansori, kita mulai Pak Ansori ya. Baik. Pak Ansori, sebagaimana kita ketahui Pak Ansori, puasa di bulan Ramadan bagi umat Muslim itu syarat dengan makna. Bulan Ramadan adalah bulan penuh kebaikan dan kebajikan. Bulan penuh ampunan dan bulan yang penuh keberkahan. Di bulan Ramadan itu sendiri kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, puasa itu sendiri tentunya terjemahan dari istilah aslinya yang berasal dari bahasa Arab, yaitu saum. Kata tersebut secara bahasa Indonesia diartikan mencegah atau menahan. Sebenarnya Pak Ansori, apa arti puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan itu bagi umat Islam khususnya, dan juga bagi umat agama lainnya? Ya. Baik Mas Reza, pertanyaannya cukup bagus sekali dan saya senang
pertanyaan yang memberikan makna penting bagi kehidupan kita yang sekarang ini sedang melaksanakan puasa. Oleh karena itu, ibadah puasa ini saya ingin sedikit sejarah dari diwajibkannya puasa itu pada saat di mana Rasulullah Muhammad SAW berada di kota Madinah 2 tahun setelah hijrah dari kota Mekah. Disitulah Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu semua yang beriman itu untuk melaksanakan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan puasa itu kata Allah juga diwajibkan umat-umat sebelum kamu, dan tujuan daripada puasa itu la'allakum tattaqun, untuk memperoleh takwa. Mas Reza, bahwa puasa ini wajib bagi orang yang beriman, dalam ini orang Islam, untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan lamanya. Jadi apakah jumlah itu 29 hari atau kalau jumlah itu 30 hari, itu dihitung sebagai 1 bulan. Karena ketentuan mulai atau selesainya puasa itu ditentukan oleh 2 hal, yang namanya adalah melalui ru'yah, hilal, kemudian yang kedua melalui hisab, perhitungan waktu. Nah, puasa itu diwajibkan kepada kita semua sebagai orang yang beriman. Tentu apa sebenarnya pengertian puasa itu? Puasa secara bahasa as-saum atau asyam, yang artinya adalah menahan sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Adapun secara istilah, bahwa puasa itu adalah menahan sesuatu yang membatalkan puasa, sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan itu ukuran waktu yang ideal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, sesuai dengan kemampuan kita, bahwa kita hanya dapat melaksanakan puasa pada siang hari dan tidak perlu ditambah lagi sampai malam hari dan seterusnya. Karena syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, puasa itu hanya dapat dilakukan setelah terbit fajar pagi hari sampai terbenam matahari. Dan itulah makna dari puasa, yang memberikan tujuan pada puasa itu sendiri adalah meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ya, jelas Pak Ansori. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang spiritual. Di bulan suci ini, setiap muslim memfokuskan waktu, pikiran, dan hatinya untuk mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik, Sang Pencipta. Maka Ramadan ini juga menjadi momen yang tepat sebenarnya untuk melatih dan meningkatkan ibadah kita dengan khusyuk. Nah, sebenarnya gini Pak Ansori, ini pertanyaan saya ini sebenarnya malu saya bertanya, tapi saya harus bertanya. Iya, ya. Saya ini kan sebenarnya, buat saya pribadi nih Pak Ansori, saya kan sudah berlatih melewati berpuluh-puluh kali bulan Ramadan. Iya, sejak mutkalof dewasa. Iya. Iya, ya. Tapi kok rasanya gitu Pak Ansori ya, saya juga belum puas dengan kualitas ibadah saya, yang saya nilai ya begitu-begitu aja Pak. Iya. Lalu bagaimana sih sebenarnya Pak ya, dan bagaimana kita bisa meningkatkan tingkat kualitas ibadah kita, dan terutama tingkat kekhusyukan kita dalam melakukan ibadah. Iya. Baik Pak Reza,
puasa ini adalah ibadah. Oleh karena itu, harus didasari oleh niat yang luhur dan suci. Tidak boleh puasa itu hanya sekedar formalitas saja, kemudian hanya karena malu dengan tetangga atau malu dengan teman dia tidak puasa, maka dia puasa. Tapi puasanya itu hanya sekedar melepaskan kewajiban. Jadi ruh dari puasa yang diharapkan oleh Allah menjadi orang bertakwa tidak akan sampai pada titik di mana tujuan takwa itu kita peroleh. Oleh karena itu, sebelum kita puasa, kita persiapan. Kita mencoba untuk mensucikan diri kita, mencoba untuk kita melatih diri kita pada posisi di mana pada saatnya kita berpuasa. Ketika kita berpuasa, tentu segala sesuatunya sudah memberikan sebuah kekuatan yang pada akhirnya puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminan daripada orang yang puasa karena Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan penyerahan diri pada Allah, pastinya akan memperoleh apa yang disebut dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasanya memang sudah banyak kita lakukan, tapi kok ya itu saja. Karena apa? Tidak didasari oleh sebuah kesucian diri kita. Telah memberikan karunia kepada kita sekalian yang namanya akal dan nafsu. Tentu puasa itu akan disertai dengan dua hal itu. Oleh karena itu, kalau puasanya itu berdasarkan karena nafsu, karena ingin dipuji, karena ingin memberikan penilaian orang bahwa kita telah melakukan puasa sepertinya tidak ada kata lain kecuali dia puasa, tapi puasanya tidak memberikan dampak. Oleh karena itu, akal sebagai pengendali nafsu, maka dia harus seimbang, gitu ya. Akal akan memberikan solusi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang kita lakukan itu akan mengarah pada hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, ketika kita dalam posisi puasa, sekali lagi kesucian diri kita, apa yang kita lakukan, kita harus perhitungkan dengan baik ketika kita bicara, ketika kita melihat, ketika kita merasakan, harus disertai dengan kesucian kita. Tanpa disadari, kadang-kadang kita melihat sesuatu dari segi perspektif negatif. Itu tidak boleh. Kalau itu yang dilakukan, maka niscaya puasa kita tidak memberikan dampak yang positif, terutama bagaimana hubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan horizontal dengan sesama manusia, bahkan kepada lingkungan di mana kita berada. Oleh karena itu, maka fungsi daripada puasa itu sesungguhnya adalah memberikan makna penting sebagai seseorang yang punya keimanan yang utuh. Betapapun puasa itu dirasakan berat, tapi akan menjadi ringan, akan menjadi enak dirasakan, dan akan menjadi kenyamanan hidup sesama walaupun dengan orang yang berbeda dengan kita. Gitu Pak Risa. Ya, terima kasih Pak. Oke, memang puasa, apalagi puasa di bulan Ramadan ini adalah, kita kenal bulan Ramadan ini adalah bulan spiritual, bulan suci, Ya, di mana setiap muslim memfokuskan waktu, pikiran, dan hatinya untuk mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini juga menjadi momen yang tepat sebenarnya untuk kita untuk melatih, untuk beribadah. betul. Nah, itu. Nah, selain itu Pak, efek puasa mendorong kita matang untuk berkomunikasi secara sosial. Maka puasa memotivasi kita untuk melakukan kesolehan sosial, berperilaku produktif, berlatih sabar, dan memberi maaf. Nah, dalam konteks pluralitas, Pak, dalam konteks pluralitas keindonesiaan dan Kebhinneka Tunggal Ikaan yang kita anut selama ini, hikmah apa sebenarnya akan kita peroleh dari puasa? Pertanyaan Pak Reza cukup bagus sekali, yang memberikan motivasi kita untuk melaksanakan puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja dampak atau nilai manfaat sekaligus juga hikmah
Dari puasa itu pasti akan memberikan pengaruh kepada kesalahan individu dan juga kesalahan sosial. Tentu kesalahan individu akan memberikan kematangan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita akan berpuasa dengan khusyuk, kita sholat pada malam hari, disertai dengan sholat taraweh, kemudian membaca Al-Quran, dan juga senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan atau amaliyah, ubudiyah yang dianjurkan dan wajib dilaksanakan pada bulan puasa itu sendiri. Dan itu tentu akan memberikan dampak kepada masyarakat di mana kita berada. Kita puasa itu tentu memberikan hikmah. Hikmah yang paling penting bagaimana kita merasakan pengaruh puasa itu kepada diri kita, dan hikmah yang lebih daripada itu bagaimana kita mampu memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan masyarakat di lingkungan kita. Itulah yang disebut dengan kesalehan sosial. Betapapun kecil artinya, maka itu akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita. Bahkan ketika kita memasak sesuatu yang dirasakan tetangga kita, mencium aroma masakan kita, maka kita juga harus berbagi kepada tetangga kita, walaupun mungkin tetangga kita tidak seagama dengan kita. Tapi maklumilah bahwa puasa itu akan memberikan kesalehan individu maupun kesalahan sosial yang pada akhirnya merajut kepentingan-kepentingan seluruh masyarakat yang berbeda dalam kondisi ukhuwah insaniyah, kekuatan daripada kekuatan kesatuan manusia itu sendiri untuk memberikan kontribusi, saling memahami makna perbedaan untuk merajut dari sebuah toleransi maupun juga kepentingan agama, di mana Islam telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu adalah statement Allah yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, alhamdulillah Pak. Jawaban dari Pak Ansori ini bikin kita adem nih sebenarnya semua ya. Alhamdulillah. Oke Pak Ansori, ini dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini Pak Ansori ya. Iya. Kan alhamdulillah walaupun kita sekarang menuju ke masa pandemi ya, kita juga membuat kita lebih memperhatikan kesehatan sebenarnya Pak. Memperhatikan kesehatan, memperhatikan kebersihan, dan mensyukuri kebaikan yang ada di dalam tubuh kita ini Pak. Ya. Nah, dalam pandangan Bapak, apakah pandemi ini merupakan sentilan atau bahkan hukuman bagi kelalaian kita sebagai umat Tuhan selama ini? Baik, saya kira apa yang kita rasakan oleh manusia tidaklah seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah telah memberikan bentuk-bentuk sifat kerahman dan rahiman Allah, kasih sayang Allah kepada umat manusia khususnya untuk lebih memberikan nilai-nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah mengingatkan pada kita di mana kita mendapatkan apakah itu namanya musibah atau itu namanya sentilan. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hal-hal yang seperti itu ketika manusia itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya Allah akan memberikan tambahan rezeki yang begitu banyak ketika kita bersyukur pada Allah. Tapi ketika kita tidak bersyukur pada Allah, maka azab Allah begitu sangat pedih. Dan itu adalah peringat pada Allah yang semua manusia harus sadar diri akan kenikmatan yang diberikan oleh Allah selama ini. Mungkin kita lalai. Mungkin kita lupa, mungkin kita juga lupa tidak bersyukur. Oleh karena itu, komitmen Allah bahwa Allah
senantiasa akan memberikan berbagai hal kenikmatan pada umat manusia di muka bumi ini bagi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya adalah mengandung hikmah. Karena Islam sudah mengajarkan kita harus bersih, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Kemudian muraqabah, jadi suci dari hati kita untuk pada saatnya kita akan mensyukuri nikmat Allah dan bertemu dengan Allah dengan senyum karena kita telah melakukan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kesyukuran kita, dan kita akan menjadikan orang yang penuh syukur, dan orang yang penuh syukur adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Gitu. Audiens, Ramadan ini membuka kesempatan kita untuk merefleksikan diri, ya. Bersyukur seperti Pak Ansori bilang tadi, salah satu bentuknya. Alhamdulillah, dan audiens teras LPPN Akri, semakin menarik pembahasan kita, namun akan kita lanjutkan sesaat lagi. Audiens teras LPPN Akri, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Ansori. Pak Ansori, Ya. Bagaimana kita ketahui, Pak, Baik. orientasi utama kita diwajibkan untuk berpuasa adalah sebagai riyadhah atau latihan untuk mengendalikan diri, baik sifatnya yang lahiriah maupun yang rohaniah, seperti yang Bapak sampaikan di segmen pertama tadi. Latihan secara lahiriah itu diantaranya kan menahan diri untuk tidak makan dan minum, dan juga ada latihan rohaniah, diantaranya untuk menahan diri dari sifat marah, dengki, benci, dan lain sebagainya. Nah gini Pak, dalam kenyataannya nih Pak, di bulan puasa ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kebutuhan kita meningkat di bulan-bulan daripada di bulan-bulan lainnya, daripada 11 bulan lainnya. Harga-harga pun ikut naik. Nah, bagaimana Pak ya sebaiknya kita mengontrol diri dalam menghadapi keinginan dalam mengkonsumsi barang-barang yang mungkin juga sebelumnya sebenarnya tidak kita perlukan. Itulah Mas Reza. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa itu adalah untukku, kata Allah. As-saumu li wa ana ajzibi. Jadi Allah mengakui bahwa puasa bagi umat Islam itu adalah untuk Allah sendiri. Dan Allah sendiri juga akan memberikan pahala yang begitu sangat besar kepada orang-orang yang beriman yang melaksanakan puasa. Oleh karena itu, puasa itu bukan saja untuk kepentingan raga atau jasmani saja, tapi juga untuk kepentingan rohani kita. Dua hal
penting yang merupakan satu kesatuan sebagai manusia atau sebagai orang-orang yang beriman itu adalah punya nilai kesempurnaan apabila kedua-duanya itu terasa sangat menyatu dalam sebuah konteks puasa itu sendiri. Puasa itu di samping untuk menyehatkan badan kita, yaitu as-saumu sihhatun. Bahwa puasa itu adalah memberikan nilai dan dampak kesehatan bagi kita, di mana selama 11 bulan kita begitu sangat rakusnya makan, minum, dan sebagainya. Maka pada bulan puasa selama 1 bulan lamanya itu kita mencoba untuk mengendalikan diri hal-hal yang sifatnya adalah berlebih-lebihan. Namun demikian di pihak yang lain, maka dengan kemuliaan puasa itu sesuatu yang tidak biasa kita lakukan untuk kebutuhan jasmani, maka pada bulan puasa kita mencoba dan masyarakat juga dengan euforianya mereka melakukan hal-hal yang lebih memberikan pemenuhan gizi dan juga pemenuhan potensi diri kita untuk pada saatnya kita melaksanakan puasa dengan penuh kesabaran dan keimanan. Karena kalau semuanya puasa tidak sahur itu tidak boleh. Puasa itu harus sahur karena sahur itu adalah merupakan barokah. Puasa sahur itu adalah akan memberikan kekuatan fisik kita. Oleh karena itu, pada umumnya umat Islam tidaklah salah apabila mereka mengkonsumsi hal-hal yang bergizi yang selama ini hanya tempe tahu saja, maka pada bulan puasa itu penuh dengan gizi, baik daging, telur, dan sebagainya, bahkan kurma yang kita makan waktu buka puasa itu memberikan kekuatan yang luar biasa bagi fisik kita. Nah, tentu saja sangat memberikan keseimbangan bagi jiwa kita karena selama kita berpuasa tentu secara manusiawi tentu kita lapar. Tapi ketika kita berpuasa karena Allah, lapar pun juga sirna, haus pun juga tidak merasakan. Oleh karena itu, maka kesesuaian, kesamaan merupakan kesatuan antara fisik dan jiwa kita, materi kita lebih daripada hari-hari lain, itu adalah sesuatu yang bukan berlebih-lebihan, tapi sesuatu yang memberikan makna penting bagi kehidupan kita untuk lebih kehusuan kita dalam beribadah puasa. Walaupun memang dampaknya mungkin ada kenaikan harga di pasar dan sebagainya, itulah bukan tugas kita, itulah tugas tentu pemerintah yang harus memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat, di mana masyarakat kita adalah mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, jauh-jauh hari tentu kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan 9 pokok dan sebagainya itu harus memang dipikirkan. Jangan sampai nanti pada saatnya bisa merusak terhadap perkembangan ekonomi kita. Tapi insya Allah karena puasa itu memberikan dampak ekonomi, memberikan dampak kesehatan, memberikan dampak kesesuaian diri kita dengan lingkungan dan sesama, maka itulah hikmah dari puasa yang dapat dipetik oleh kita untuk memberikan manusia yang sempurna. Gitu, Pak. Ya, memang menarik, Pak. Puasa itu mengajarkan, melatih kita, ya, baik secara lahiriah maupun batin ya. Ya. Nah, efek dari puasa ini, Pak, itu ada pesan di baliknya, pesan perdamaian. Iya. Nah, pesan perdamaian di dalam bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita kan, Pak, ya, untuk menumbuh kembangkan spirit untuk selalu bersikap toleran dan menghargai perbedaan. Nah, kedua nilai ini kedua nilai ini mengajarkan tentang bagaimana kelompok non-Muslim menghargai umat Islam yang sedang berpuasa dan sebaliknya umat Islam menghargai non-Muslim yang tidak berpuasa. Kalau luas lagi, Pak, sejauh mana, Pak, ya, sikap toleransi
dan menghargai perbedaan itu diatur dalam Islam? Ya, bagus pertanyaan Mas Reza. Gimana kita sebagai orang Islam yang penuh dengan toleransi? Islam sangat mengajarkan toleransi itu sebagai sesuatu yang penting. Karena perbedaan dalam Islam itu hikmah, gitu ya. Bahasa Arab menyampaikan ikhtilafu ummati hikmah. Jadi perbedaan yang ada di umatku dan juga sesama umat manusia itu adalah merupakan hikmah. Hikmah tentang kekuasaan Allah dipahami sebagai sesuatu yang Allah memuliakan pada perbedaan-perbedaan itu. Oleh karena itu, toleransi yang dikembangkan oleh Islam adalah toleransi yang penuh, dalam arti memberikan kontribusi kedamaian terhadap umat manusia di muka bumi ini. Nah, puasa itu akan memberikan dampak positif terhadap usaha-usaha atau ikhtiar manusia untuk senantiasa hidup berdampingan secara damai, hidup berdampingan secara penuh kedamaian di antaranya, walaupun satu ketika ada perbedaan-perbedaan. Dengan demikian, maka apabila kita berpuasa, kemudian ada orang yang menyindir, ada orang yang mengajak berkelahi dan sebagainya, maka katakanlah, ini soim, aku sedang berpuasa. Jawaban itu, maka formulasinya adalah kedamaian yang kita bisa tarik nafas dari sesuatu yang kita peroleh dari puasa, dan sekaligus juga orang mengerti dan paham bahwa orang Islam sedang berpuasa. Ketika keadaan di Bali ada nyepi dan sebagainya, apakah kita juga mengganggu? Tentu tidak. Dan ketika kita berpuasa, mereka-mereka yang berbeda pun tidak akan mengganggu kepada kita. Dan selama ini, alhamdulillah di Indonesia begitu sangat damai, sangat memberikan saling pengertian di antara kita, walaupun berbeda. Hal-hal yang berkaitan dengan suara-suara azan, pengajian-pengajian, itu sudah diperhitungkan oleh umat Islam dimanapun berada, sehingga tidak akan memberikan dampak negatif terhadap sesuatu yang berbeda. Mereka memaklumi apa yang kita lakukan, karena yang kita lakukan sudah diperhitungkan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak akan muncul perbedaan-perbedaan itu sebagai bentuk hal-hal yang berbeda. Tapi perbedaan itu diharapkan menjadi sesuatu pemahaman dan juga kearifan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Baik kita sebagai umat Islam yang mayoritas maupun sebagai umat lain yang tentu saja saling menghormati satu sama lain. Begitu ya. Oleh karena itu, maka kita akan berbuat sesuatu tanpa adanya kecurigaan, tanpa adanya sesuatu yang saling mengklaim benar, tapi semuanya adalah memiliki kaidah-kaidah, keyakinan-keyakinan yang menjadi keimanan masing-masing pihak, dan kita tidak akan mengganggu terhadap pihak lain yang berbeda. Dan diharapkan yang lain pun menghormati kepada umat Islam yang sedang berpuasa. Itu Pak Riza. Ya, alhamdulillah Pak. Memang Islam itu sebagai agama yang penuh dengan toleran dan penuh kasih sayang, rahmatan lil alamin. Iya. Nah, Pak Ansori, melalui momen Ramadan ini, tentunya kita sebagai umat Islam dituntut untuk agar menahan diri dari kebencian, kemarahan, dan egoisme. Iya. Entitas kita sebagai umat Islam mengakui pluralisme, Iya. yang merupakan bentuk pengujian Tuhan kepada umat Islam. Senantiasa menjaga dan mempererat tali persaudaraan. Iya. Nah, baik itu kepada umat Muslim maupun kepada non-Muslim. Nah, gini Pak, pada kenyataannya nih Pak ya, kita sesama Muslim itu juga sering terjadi benturan. Beda pendapat sedikit atau beda pandangan, buntut-buntutnya itu berujung perpecahan. Apalagi sekarang
media sosial itu sering memanas-manasi dua sisi ini, Pak. Ya. Menurut Pak Ansori gimana nih, Pak? Kita sebagai umat Islam harus waspada betul hal-hal yang sifatnya provokatif. Karena di dalam perkembangan zaman saat ini itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Pada satu ketika kita akan terjadi hal-hal yang mungkin saling menghujat dan saling perbedaan itu menjadi sebuah jurang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah memberikan guidance pada kita melalui wahyunya Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah kehidupan yang nyata, tapi ada kehidupan yang dirasakan setelah kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, keseimbangan dari sebuah konteks keberadaan kita di dunia dan di akhirat nanti itu adalah merupakan penjelmaan dari sebuah keinginan kita bersama untuk hidup, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya kondisinya seperti itu. Oleh karena itu, orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah disebut dalam Al-Quran sebagai ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, atau dengan kata lain khairu ummah. Jadi sebaik-baik umat. Seperti apa sebaik-baik umat itu? Adalah mampu memperlihatkan, mampu menumbuh kembangkan kondisi umat Islam sendiri sebagai umat yang mampu melahirkan kekuatan dalam arti perspektif keimanan maupun dalam arti perspektif amaliyah horizontal, amaliyah muamalah, itu semuanya harus dibangun secara baik. Ketika kita beribadah pada Allah, tentu saja sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita bermuamalah satu sama lain, maka saling kita membantu dan saling kerjasama, bermitra, dan saling gotong royong walaupun berbeda dalam konteks berbeda agama. Nah, kadang-kadang dirasakan orang yang satu agama, katakanlah agama Islam, ada perbedaan-perbedaan yang muncul baik kaitannya dengan masalah khilafiyah maupun perbedaan dalam arti hal-hal yang dirasakan pada saat ini. Nah, perbedaan itu tidaklah menjadi sesuatu yang menjadi potensi perpecahan, tapi justru mengandung hikmah sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Nah, hikmah itu apa? Hikmah itu adalah memberikan kecerdasan bagi umat Islam. Tapi kecerdasan yang dimaksud dalam sebuah perbedaan itu adalah sesuatu yang memberikan hal-hal yang saling memahami dan saling mengerti. Sesungguhnya ilmu yang kita dapatkan itu adalah sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Bahwa sungguhnya Allah telah memberikan ilmu pada umat manusia, kepada kita semuanya itu adalah sedikit. Dan sedikit itu kita kembangkan untuk menjadi sesuatu yang banyak. Tapi kadang-kadang yang sedikit itu hanya menjadi potensi untuk bertengkar. Kan gitu. Padahal sesungguhnya ada orang yang lebih pintar, ada orang yang lebih baik, ada orang yang lebih menguasai. Tapi kita dengan cara kita yang egonya begitu sangat luar biasa, maka sepertinya dia yang terbaik. Sebenarnya tidak seperti itu. Karena memahami Islam itu adalah secara kafah. Kafah itu artinya adalah secara menyeluruh. Baik kaitannya dengan kekuatan ibadah kita, maupun kekuatan akidah kita, kekuatan akhlak kita, kekuatan istimaiyah kita, sosial kemasyarakatan kita, dan juga kekuatan ekonomi kita. Kita bangun sehingga
pada saatnya nanti tidak muncul perbedaan-perbedaan yang memungkinkan lahir dari sebuah sentimen-sentimen yang muncul karena adanya perilaku-perilaku yang kemungkinannya tidak mampu berbuat kejujuran maupun juga keadilan. Oleh karena itu, kemungkinannya terjadi hal-hal yang berbeda. Sekali lagi, perbedaan di antara kita adalah cermin dari kecerdasan orang untuk memikirkan hal-hal yang terbaik. Begitu Pak Rizal. Ya, alhamdulillah. Aduh, jawaban dari Pak Ansor ini semakin menunjukkan kita nih. Amin. Oke. Nah, audiens, kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan tema menyurutkan ego, membangun kebersamaan di bulan suci Ramadan ini sesaat lagi. Baik, audiens, masih bersama saya Reza dan Pak Haji Ansori. Nah, Pak Ansori, Iya. Ini bulan Ramadan ini betul-betul penuh hikmah. Bulan kebersamaan katanya Pak. Iya. Suatu bulan yang mengajari manusia akan pentingnya arti persaudaraan dan silaturahmi. Iya. Bulan suci Ramadan menjadikan refleksi kita bersama anak bangsa untuk saling mempererat tali persaudaraan baik sesama Muslim maupun dengan yang non-Muslim. Nah, lalu begini Pak, bagaimana sebenarnya Pak ya, hikmah Ramadan ini dalam kaitannya mempererat tali persaudaraan kita sebagai umat Muslim dengan non-Muslim dan juga dengan sesama Muslim. Iya. Pak Riza, kita perlu menyadari hal-hal yang lebih bersifat sosial kemasyarakatan kita. Kita merasakan bahwa puasa itu ada sisi lain yang namanya haus, yang namanya lapar, yang namanya bisa terpancing untuk hal-hal yang sifatnya emosional dan sebagainya. Dan tentu ini adalah perlu adanya kekuatan. Dan kekuatan itu akan mencerminkan lahirnya potensi diri untuk sadar diri bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang paling bagus. Fiha kutubun qayyimah. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia adalah makhluk yang paling bagus, paling sempurna. Oleh karena itu, maka potensi diri manusia untuk mengajak kebaikan mestinya itu adalah lebih pada segala-galanya, gitu kan? Tapi manusia dengan segala kekurangannya kadang-kadang memang mengarah pada sesuatu yang lebih ego atau lebih mementingkan dirinya maupun kelompoknya sehingga tidak paham dengan kondisi yang lain yang tentunya mereka juga perlu mendapatkan perhatian kita. Apa itu namanya duafa, apa itu namanya fakir miskin, dan sebagainya. Oleh karena itu pada bulan puasa ini titik awal dari sebuah nilai-nilai kerohanian yang begitu sangat tinggi, yang menempa mental kita dan fisik kita menjadi sehat. Oleh karena itu orang lain juga harus sehat. Oleh karena itu pada sisi lain, setelah kita selesai puasa, kita akan membayar namanya zakat dan zakat fitrah. Terutama zakat fitrah
yang dilakukan oleh umat Islam yang berpuasa seberat atau sebanyak 2,5 kilogram atau 3 liter beras masing-masing jiwa, dan akan dikumpulkan di panitia amil zakat yang hasilnya itu akan diberikan pada sesama. Dan sesama itu tentu saja mempunyai nilai fungsi sosial yang maha luar biasa bagi kepentingan umat manusia di muka bumi ini. Semuanya akan merasakan kebahagiaan pada saat dimana kita kembali kepada kesucian kita. Awalnya kita niat puasa karena suci hati kita, kemudian pada akhirnya kita kembali kepada kesucian yang disebut dengan Idul Fitri. Pada saat Idul Fitri, kita akan saling memaafkan, bukan saja terhadap sesama umat Islam, tapi juga kepada orang yang berbeda agama kita saling memaafkan untuk memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimana kita juga sesama manusia perlu adanya islah, sesama damai, walaupun pada saat-saat tertentu barangkali ada silang pendapat atau perbedaan pendapat, sesuatu yang cerminan variasi kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat kita, itu sesuatu yang fitrah saja. Oleh karena itu, maka puasa akan memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap sisi lain dari sebuah perdamaian dan kedamaian menuju kesejahteraan hidup sesama. Dengan demikian, insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita sebagai orang yang berpuasa ini memberikan dampak yang penting, baik sekali lagi terhadap kesalehan individu kita maupun juga kesalehan sosial. Dan itulah martabat kehidupan manusia terangkat karena saling memberi dan menerima. Akhirnya Allah akan memberikan pahala yang begitu sangat banyak pada kita, dan kebahagiaan itu kita akan peroleh. Itu Pak Reza. Alhamdulillah, menyejukkan nih Pak, semakin Iya. menyejukkan. Nah gini Pak, kita ini kan hidupnya sekarang ini Pak, di era-era sekarang ini, di era kita beberapa tahun di belakang itu, dan kalau kita lihat memprediksi ke depan juga, ya, kita ini hidup penuh dengan terpaan Pak, ya, mulai dari pandemi, lalu ada musibah yang terjadi beberapa bulan belakangan ini, lalu juga sekarang perekonomian juga lagi belum stabil gitu Pak ya. Nah, kira-kira Pak, ketika di zaman Rasulullah itu Pak, ada nggak cerita-cerita yang bisa memotivasi kita menghadapi terpaan di saat ini Pak? Iya. Baik. Apa yang disampaikan oleh Mas Reza itu memang sejarah selalu berulang. Artinya bahwa kejadian-kejadian pada masa Rasulullah itu juga diprediksi akan terjadi kejadian di masa-masa yang akan datang. Dan masa-masa inilah sesungguhnya sebuah kenyataan dalam kehidupan umat manusia. Baik pada posisi sebelum zaman Nabi pun juga seperti itu juga. Ketika terjadi paceklik yang begitu sangat luar biasa, mereka tidak makan dan sebagainya, itu bisa terjadi pada saat-saat dahulu menurut sejarah, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Bahkan kejadian seperti hoax dan sebagainya, informasi-informasi yang bisa memicu kepada perbedaan-perbedaan di tengah-tengah masyarakat, itu juga begitu sangat meriah gitu ya. Dan tentu ini adalah sesuatu yang memberikan kondisi pada saat itu, dan saat sekarang juga terjadi hal-hal yang hampir sama atau sama dengan masa-masa yang lalu. Maka itulah pentingnya Allah menurunkan wahyunya dengan mewajibkan umat manusia di muka bumi ini yang beriman
untuk berpuasa selama 1 bulan lamanya. Puasa mengandung makna dari sebuah kenyataan-kenyataan kehidupan umat manusia di muka bumi ini, dan umat Islam atau umat yang beriman tentu saja akan memberikan contoh-contoh hal-hal yang menjadi hakikat maupun juga syariat dari sebuah puasa yang diwajibkan kepada umat Islam yang selama 1 bulan lamanya. Dan tentu sangat menggembirakan bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang ini. Kalau lihat sejarah, tentu Nabi juga merasakan seperti itu. Dan saat-saat sekarang ini juga terjadi seperti itu, terjadi fluktuasi kehidupan sosial kemasyarakatan kita, fluktuasi dari sebuah perekonomian kita. Pada saat itu juga terjadi apabila kita merasakan dan membaca sejarah masa lalu untuk kita bandingkan masa-masa sekarang ini. Oleh karena itu Rasulullah merajut kepentingan-kepentingan tersebut dari sisi pemerintahan yang dikepalai oleh Rasulullah itu sendiri melalui apa yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sesuatu yang menjadi tekad bagi semua kehidupan masyarakat Madinah pada saat itu, di mana terdiri dari berbagai agama-agama, baik agama Islam maupun Yahudi, Nasrani, bahkan mereka yang belum memiliki agama pun juga taat kepada janji setia dan taat pada MOU yang telah dilakukan oleh masyarakat di Madinah pada saat itu. Karena pada sebelumnya terjadi sesuatu yang tidak serasi dalam kehidupan, bahkan saling memberikan kebaikan-kebaikan dirinya, tapi orang lain tidak baik. Dan itu ego yang muncul dari sebuah persoalan-persoalan kemasyarakatan kita. Nah, Nabi telah menciptakan kondisi yang begitu sangat aman dan nyaman melalui Piagam Madinah. Artinya seluruh umat rakyat pada saat itu taat dan patuh kepada janji bersama untuk menciptakan kedamaian, stabilan ekonomi, dan juga stabilitas sosial yang dirasakan oleh masyarakat yang mereka berbeda keyakinan agamanya. Tentu ini adalah keberhasilan luar biasa dari Rasulullah Muhammad SAW dalam melakukan kepentingan-kepentingan masyarakat, bukan saja masyarakat yang beragama Islam, tapi juga masyarakat yang lainnya yang tidak beragama Islam. Semuanya taat dan patuh pada komando Rasulullah SAW, terutama dalam hal bagaimana ekonomi Madinah pada saat itu stabil dan keamanan juga stabil, sehingga menciptakan kedamaian di antara masyarakat. Inilah Rasulullah sudah mengembangkan dari sisi kedamaian. Dan tentu saja cermin kehidupan bangsa kita ini juga terjadi gejolak-gejolak. Gejolak-gejolak itu adalah sesuatu yang bisa terjadi dari zaman ke zaman. Zaman dulu juga terjadi, zaman pertengahan juga terjadi, zaman sekarang juga bisa juga terjadi. Oleh karena itu, Allah telah memberikan syariat puasa itu sendiri dalam rangka menjaga stabilitas. Jangan sampai mereka melepaskan diri dari konteks keberadaan Allah yang begitu sangat luar biasa memberikan berbagai kenikmatan pada kita, tapi kita ingkar dan lari dari sebuah komitmen diri kita, sebuah mekanisme ilahiyah, tapi kita lari dari orbit ilahiyah, sehingga akan muncul sesuatu yang bisa menjadikan ketidakseimbangan antara sesama kita, dan sekaligus kita juga akan tidak lagi serasi dalam kehidupan. Tapi sekali lagi, puasa ini mendorong kepada aktivitas diri kita untuk mengenal diri kita, mengenal manusia yang lain, dan juga lebih tinggi lagi yaitu mengenal
kepada Allah Sang Pencipta. Tentu saja puasa ini bila dilaksanakan dengan penuh iman dan wahtisaban oleh umat Islam, maka kita menghormati sesama dan orang lain juga menghormati kita. Pada akhirnya akan tercipta kedamaian dunia yang begitu sangat beragam, tapi umat Islam sangat menteladani, memberikan contoh kedamaian-kedamaian itu melalui hikmah dari puasa yang diperoleh selama kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Masih ada Mas Riza yang ingin ditanyakan dari apa yang saya sampaikan? Ya, terima kasih Pak Ansori. Nah, ini diskusi kita ini semakin menarik Pak Ansori. Iya. Sangat mencerahkan dan sangat menenangkan, adem gitu ya. Semoga Ramadan kali ini penuh rahmat bagi kita semua. Tidak hanya sebagai kita selaku umat muslim yang menjalankan ibadah puasa, tetapi juga bagi umat non-muslim dan bagi seluruh alam semesta. Oke, audiens Teras LPPMRT, silahkan meninggalkan komentar pada kolom chat di kanal ini. 2 komentar yang konstruktif bagi perkembangan Teras LPPMRT ini akan kami pilih dan akan kami berikan buku yang menarik dari Oke, Pak Ansori, mohon sekali lagi Pak ya, closing statement-nya dalam kaitan tema kita kali ini, yakni menyurutkan ego, membangun kebersamaan di bulan suci Ramadan. Baik, puasa adalah syariat Islam. Puasa akan mendidik kita untuk senantiasa mampu mengendalikan diri kita dari ego maupun dari hasrat nafsu kita. Oleh karena itu, Allah telah menjanjikan pada kita, siapa yang puasa karena iman dan penyerahan diri sepenuhnya pada Allah, maka mereka akan diampuni segala dosa-dosanya. Orang yang diampuni segala dosa-dosanya itu adalah orang yang ikhlas karena Allah dan membangun kebersamaan di antara kita tanpa kita melihat sesuatu yang kemungkinannya berbeda, tapi perbedaan itu sungguh menjadi kekuatan bagi kita. Oleh karena itu, kata Nabi, as-saumu sihatun. Puasa itu adalah untuk sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Puasa itu adalah merupakan perisai dari sebuah kenyataan hidup dengan damai dan penuh kebersamaan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasalah Anda sekalian dan kita semuanya berpuasa karena Allah. Beberapa waktu lamanya kita puasa dan insya Allah pada saatnya kita akan berakhir dan kita akan kembali kepada kesucian diri kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bisa memicu kemarahan orang, dan tentu kita akan menjaga stabilitas emosi maupun juga stabilitas keindahan dalam berbagai perbedaan untuk menuju pada sebuah kondisi lahiriah batinnya dengan penuh kedamaian, dan sekaligus hanya Allah lah yang akan memberikan pahala bagi mereka yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita orang yang sempurna. Jika kita sedih, kesedihan itu menjadikan hidup rasa optimis. Jika marah, semoga tidak melampaui batas. Jika sakit, menjadi menggugur dosa dan khilaf kita. Jika tersenyum, menjadi ibadah bagi kita, baginya. Jika bimbang, menjadi mantapkan pendirian kita.
Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayahnya dan sekaligus maghfirahnya di bulan puasa yang penuh rahmat dan karunia-Nya. Dan itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, menjalankan puasa dengan penuh kasih sayang sesama. Terima kasih, Pak Reza. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ansori. Audiens, sejatinya niat utama berpuasa adalah ibadah. Mari melaksanakan puasa dengan ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Juga mari membangun toleransi dan saling menghormati. Audiens, jangan lupa tetap mengikuti episode Teras LPPM Arti selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.